Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo, dan ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, penguasa Keraton Yogyakarta. Sejak kecil, Diponegoro telah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Diponegoro tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius dan memiliki hubungan yang erat dengan para ulama dan tokoh agama. Ia belajar tentang agama Islam dan nilai-nilai keadilan dari ayahnya dan para guru agama. Hal ini membentuk karakter dan pandangan hidupnya yang kelak akan mempengaruhi perjuangannya melawan Belanda. Pada masa itu, Jawa Tengah dan Yogyakarta berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Belanda telah lama mengincar kekayaan alam dan sumber daya manusia di Indonesia, dan mereka menggunakan berbagai cara untuk menguasai dan mengeksploitasi rakyat Jawa. Diponegoro menyaksikan langsung bagaimana Belanda memperlakukan rakyat Jawa dengan tidak adil dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pengalaman dan pengetahuan ini membentuk Diponegoro menjadi seorang yang peduli dengan nasib rakyat dan memiliki semangat perjuangan yang kuat. Ia mulai memikirkan cara untuk melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Diponegoro bagi rakyat Jawa. menjadi Seorang yang semakin tidak puas dengan keadaan di sekitarnya. Ia melihat bagaimana Belanda semakin memperluas kekuasaannya di Jawa, mengambil tanah rakyat, dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Ia juga menyaksikan bagaimana para pejabat Keraton Yogyakarta semakin korup dan tidak peduli dengan nasib rakyat. Diponegoro mulai berbicara tentang ketidakadilan ini kepada beberapa orang terdekatnya, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat. Ia berpendapat bahwa sudah saatnya rakyat Jawa bangkit melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1825, Diponegoro memulai perlawanan awal dengan membangun basis kekuatan di daerah Tegalrejo, dekat Yogyakarta. Ia mengumpulkan para pengikutnya yang terdiri dari petani, ulama, dan tokoh masyarakat yang juga tidak puas dengan keadaan. Mereka mulai melakukan serangan kecil-kecilan terhadap pos-pos Belanda di sekitar Yogyakarta. Belanda, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, tidak menganggap serius perlawanan Diponegoro pada awalnya. Mereka berpikir bahwa perlawanan ini hanya akan berakhir dengan cepat dan tidak akan menjadi ancaman besar. Namun, Diponegoro memiliki rencana yang lebih besar dan lebih sistematis. Diponegoro mulai membangun jaringan perlawanan yang luas, melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh penting di Jawa. Ia juga mulai mengembangkan strategi perang gerilya yang efektif untuk melawan pasukan Belanda yang lebih kuat dan lebih terlatih. Perlawanan Diponegoro semakin meluas dan intensif. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock dikirim untuk menumpas perlawanan Diponegoro. Namun, Diponegoro telah mempersiapkan strategi perang gerilya yang efektif, memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan dukungan rakyat. Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai tempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pasukan Diponegoro berhasil memenangkan beberapa pertempuran kecil, tetapi pasukan Belanda yang lebih kuat dan lebih terlatih mulai mengambil alih. Diponegoro sendiri menjadi target utama pasukan Belanda, dan mereka menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat menangkapnya. Meskipun tekanan yang semakin besar, Diponegoro tetap teguh dalam perjuangannya. Ia terus memimpin pasukannya dan menginspirasi rakyat Jawa untuk terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar dan paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1830, pasukan Belanda melancarkan serangan besar terhadap basis Diponegoro di Magelang. Diponegoro dan pasukannya melakukan perlawanan gigih, tetapi mereka akhirnya terpaksa mundur. Diponegoro sendiri ditangkap oleh pasukan Belanda pada tanggal 28 Maret tahun 1830 di Magelang. Penangkapan Diponegoro menjadi titik balik dalam perang. Pasukan Diponegoro mulai kehilangan semangat dan kekuatan, dan perang akhirnya berakhir dengan penangkapan dan pengasingan Diponegoro ke Manado, Sulawesi Utara, dan kemudian ke Makassar. Diponegoro diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, pada tahun 1830. Ia dipenjara di benteng Belanda dan dijaga ketat oleh pasukan kolonial. Meskipun dalam pengasingan, Diponegoro tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tetap dipenjara dan dijaga ketat, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan rakyat setempat.
Diponegoro menjadi sosok yang dihormati oleh rakyat Sulawesi, dan ia terus memikirkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga Arung Makassar di Makassar. Meskipun ia tidak berhasil mencapai kemerdekaan Indonesia dalam hidupnya, perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Warisan Diponegoro sangat besar dalam sejarah Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional yang paling penting, dan perjuangannya menjadi contoh bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Nama Diponegoro digunakan sebagai nama jalan, universitas, dan monumen di berbagai tempat di Indonesia. Perjuangan Diponegoro juga menjadi inspirasi bagi penulis dan seniman. Ia menjadi tokoh utama dalam berbagai buku, film, dan karya seni lainnya. Perjuangannya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Diponegoro terus dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menetapkan Diponegoro sebagai pahlawan nasional, dan namanya digunakan sebagai nama universitas, jalan, dan monumen di berbagai tempat di Indonesia. Monumen Diponegoro dibangun di Yogyakarta dan Magelang untuk mengenang perjuangannya. Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, didirikan untuk menghormati namanya. Jalan Diponegoro menjadi nama jalan utama di berbagai kota di Indonesia. Perjuangan Diponegoro juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Ia menjadi contoh bagi mereka tentang keberanian, keteguhan, dan semangat perjuangan. Banyak buku, film, dan karya seni lainnya yang menceritakan tentang perjuangannya. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia memperingati 160 tahun wafatnya Diponegoro dengan upacara kenegaraan. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin upacara tersebut dan memberikan penghormatan kepada Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Warisan Diponegoro tidak hanya terbatas pada Indonesia. Ia menjadi contoh bagi perjuangan kemerdekaan di berbagai negara lain. Perjuangannya menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan dapat mengalahkan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia dan menjadi simbol perjuangan kemerdekaan yang abadi. Asteris penutup. Demikianlah cerita tentang Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dan warisannya tetap hidup hingga hari ini. Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita kita.